Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanul Marwa dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah yang saya buat, yaitu mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap kecambah. Kecambah atau toge adalah salah satu sayuran yang mudah ditanam. Dan toge tumbuh kurang lebih selama 3 hari. Dan toge memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah menurunkan gula darah. Tetapi bila kita mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa memicu efek samping. Salah satu efek sampingnya yaitu adalah sembelit. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan toge, yaitu intensitas cahaya dan air. Bila kita menanam toge yang terkena langsung sinar matahari atau terpapar langsung sinar matahari, maka daun toge yang tumbuh akan berwarna hijau alami atau Camellia sinensis. Sedangkan jika kita menanam toge dan diletakkan di tempat yang gelap atau tertutup, yang tanpa ada sinar matahari, maka daun toge yang tumbuh akan berwarna hijau pucat. Dan perlu diketahui bahwa sinar matahari merupakan gelombang energi bagi tumbuhan untuk memproduksi oksigen dan melakukan fotosintesis. Tetapi pada tumbuhan perkecambahan, biji hanya memerlukan air saja, karena biji telah menyimpan cadangan makanannya sendiri. Percobaan yang telah dilakukan untuk menghubungkan tanaman kecambah dan intensitas cahaya yang digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesis, tanaman toge yang diletakkan di tempat yang gelap, batangnya lebih panjang dikarenakan tanaman toge berusaha mencari cahaya untuk melakukan fotosintesis. Dan daun toge yang diletakkan di tempat yang gelap memiliki warna kuning pucat atau hijau kekuningan. Sedangkan tanaman toge yang diletakkan di tempat yang terang memiliki batang yang lebih pendek dan daun berwarna hijau, lebat, dan segar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tanaman toge yang berada di tempat yang gelap pada hari pertama sudah mulai tumbuh akar pada biji kacang hijau. Pada hari ketiga, tanaman yang di tempat gelap batangnya bertambah tinggi dan bertumbuh daun hijau kekuningan atau hijau pucat. Pada hari kelima, tanaman toge batangnya bertambah tinggi. Dan pada hari ketujuh, tanaman toge semakin tinggi dan mencapai ukuran 26 cm. Perbedaan ketinggian tanaman toge dipengaruhi oleh sinar cahaya matahari dan juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Karena pada saat itu, jika kita meletakkan tanaman toge di tempat yang gelap, maka hormon auksin bekerja lebih aktif dari biasanya. Daripada jika kita meletakkan tanaman toge di tempat yang terang, hormon auksin akan diperlambat atau diperhambat oleh sinar cahaya matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa hormon dapat membuat pertumbuhan atau membuat tumbuhan lebih cepat tumbuh, dan sinar matahari adalah memperhambat tumbuhan yang dihasilkan oleh hormon auksin tersebut. Kesimpulan yang didapat dari percobaan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Namun tiap tumbuhan sedikit banyaknya cahaya berbeda-beda. Begitu halnya tanaman kecambah. Pertumbuhan dan perkembangan kecambah atau toge yang diletakkan di tempat terang maupun di tempat yang gelap memiliki perbedaan. Toge yang tumbuh atau yang terkena langsung sinar matahari tumbuhnya lebih lambat, tetapi memiliki batang yang kokoh dan kuat dan daun berwarna hijau, segar, dan lebat. Sedangkan tumbuhan toge yang tidak terkena sinar matahari sama sekali, maka daunnya hijau pucat dan batangnya melengkung dan tidak kokoh. Penyebab etiolasi atau pertumbuhan perkembangan yang cepat pada tumbuhan disebabkan oleh hormon auksin. Karena di tempat gelap, hormon auksin bekerja lebih aktif dari biasanya.
Tetapi bila di tempat yang terang, hormon auksin tidak bekerja sama sekali karena sinar matahari menguraikan hormon auksin. Sehingga tanaman yang di tempat terang tumbuh lebih lambat dari di tempat yang gelap. Jadi dapat disimpulkan cahaya menghambat atau memperlambat pertumbuhan tanaman tauge dikarenakan cahaya menguraikan hormon auksin pada tanaman tauge. Sebagai penutupan, izinkan saya menyatakan satu pantun untuk mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas kasih dan perhatianmu. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan kurang tepat. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.